Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yos, manga One Piece chapter 1110 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, kedatangan Gorosei ke Pulau Egghead membuat konflik di Pulau Egghead benar-benar semakin memanas. Tentu saja, hal ini juga membuat banyak dari para fan One Piece bertanya-tanya, lalu sebenarnya bagaimana cara dari kelompok bajak laut topi jerami untuk segera mengakhiri konflik di Pulau Egghead? Karena bisa lolos saja dari Pulau Egghead, sudah menjadi sebuah keajaiban bagi kelompok bajak laut topi jerami. Nah, sampai di sini memang ada beberapa kandidat kuat yang akan membantu pelarian kelompok bajak laut topi jerami, yaitu robot kuno, Puma, lalu kelompok bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Brogy dan juga Dory. Artinya, meskipun ini adalah sebuah kesempatan kecil, jika kelompok bajak laut topi jerami berhasil memaksimalkan kesempatan tersebut, bukan hal yang tidak mungkin bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk bisa lolos dari Pulau Egghead. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan juga, harus ada yang dikorbankan dalam pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, perlu diingat ya bosku, kita telah diperlihatkan bagaimana dahsyatnya kekuatan dari salah satu anggota Gorosei, yaitu Saturnus. Dan hal tersebut mampu membuat Luffy sangat kerepotan, padahal Luffy sendiri telah menggunakan kekuatan Gear 5-nya. Artinya, jika Luffy tetap memaksakan untuk melawan kelima Gorosei sekaligus, tanpa mempertimbangkan kelemahan dari kekuatan Gear 5-nya, maka bukan hal yang tidak mungkin, Luffy benar-benar akan kalah. Dengan kata lain, setidaknya, Luffy memang membutuhkan bantuan untuk melawan kelima Gorosei. Nah, itu sebabnya pada manga One Piece chapter 1110, Zoro akan memiliki peran penting untuk pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, ada beberapa petunjuk yang telah Oda Sensei berikan terkait apa yang akan terjadi di chapter 1110. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika saat ini Zoro masih disibukkan dengan pertarungannya melawan si kucing sialan Rob Lucci. Bahkan banyak dari para fan One Piece sudah tidak sabar lagi menunggu hasil pertarungan mereka berdua. Ya, bayangkan saja di beberapa chapter sebelumnya, Zoro sama sekali belum diperlihatkan kembali sejak kemunculan terakhirnya di chapter 1107. Nah, menariknya apabila kita perhatikan lagi Zoro yang bertarung dengan Rob Lucci di dekat Labo Fest yang menjadi sumber rekaman dari Dr. Vegapunk, memang akan menjadi tujuan utama dari para Gorosei untuk segera menghancurkan sumber rekaman tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan juga, satu atau dua dari Gorosei akan ditugaskan untuk mencari sumber rekaman tersebut, sedangkan sisanya akan berhadapan langsung dengan Luffy yang dibantu oleh Brogy dan juga Dory. Karena seperti yang kita tahu, di chapter sebelumnya, Brogy dan Dory ini sedang menuju ke tempat Luffy. Nah, bisa jadi Gorosei Sen Eta Baron Vinas Zoro adalah salah satu dari Gorosei yang ditugaskan untuk mencari sumber rekaman dari Dr. Vegapunk. Yap, perlu diingat juga ya bosku, hal ini semakin diperkuat pada manga One Piece chapter 1109, di mana sosok Eta Baron lah yang menyadari pertama kalinya jika rekaman tersebut sudah diatur oleh Dr. Vegapunk agar kematiannya bisa mengaktifkan rekaman pesan tersebut. Artinya, ini akan sangat menarik jika Zoro bertarung melawan Gorosei Eta Baron, dan secara tidak langsung juga, Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece akan menunjukkan kemampuan berpedang dari salah satu petinggi pemerintah dunia. Itu sebabnya Zoro yang menyadari kemunculan Gorosei akan membuat Zoro segera mengalahkan Rob Lucci dengan serangan mematikan. Memang sih, kemungkinan besar Zoro tidak akan langsung menyadari jika Eta Baron adalah salah satu anggota Gorosei. Zoro juga mungkin tidak akan paham alasan kenapa Eta Baron berada di sana.
Tetapi saat Rob Lucci menyadari kedatangan Gorosei, disinilah Zoro mulai paham siapa sebenarnya Ethan Baron ini. Apalagi jika Zoro pasti akan melihat bahwa kakek tua itu memiliki aura tersendiri yang bersumber dari pedangnya. Maka sudah dapat dipastikan Zoro akan langsung tertarik dan menyadari jika Ethan Baron bukanlah kakek sembarangan. Yap, tentu saja, apalagi Ethan Baron ini adalah anggota dari Gorosei, pasti Oda Sensei akan mempertimbangkan jika pedang yang dimiliki oleh Ethan Baron adalah salah satu dari 12 pedang legendaris atau Saizo Wazamono yang ada di dunia One Piece. Itu sebabnya banyak dari para fan One Piece yang juga meyakini jika pedang yang dimiliki oleh Ethan Baron adalah pedang Sodaiki Tetsu. Nah, sedikit mengingatkan ya bosku, pedang Sodaiki Tetsu ini pertama kali disebutkan oleh Tashigi pada manga One Piece chapter 97, di mana Tashigi sendiri mengatakan bahwa Sodaiki Tetsu adalah pedang dengan kualitas tertinggi. Dan masih di chapter yang sama, pedagang pedang yaitu Ippon Matsu juga menjelaskan bahwa pedang generasi Kitetsu disebut sebagai pedang terkutuk. Sehingga jika kita hubungkan dari kesimpulan pada kilas balik Zoro di chapter 1033, Shimotsuki Kozaburo pernah mengatakan bahwa pedang berbahaya akan disebut sebagai pedang terkutuk oleh orang yang lemah. Tetapi sebenarnya ini akan menjadi sebuah tanda bahwa pedang tersebut memiliki kualitas yang sangat hebat. Maka dari itu Zoro yang sudah paham betul tentang pedang, secara tidak langsung hal ini juga pastinya akan menyadarkan Zoro bahwa dia harus memiliki skala prioritas pertarungan untuk melawan Ethan Baron. Karena seperti yang kita tahu ya bosku, tujuan utama dari kelompok bajak laut Topi Jerami di Arcs Egghead kali ini adalah membawa Dr. Vegapunk hidup-hidup dan melarikan diri dari Pulau Egghead. Oh iya bosku, perlu diingat juga ya, pertarungan mereka berdua pastinya bukan menjadi pertarungan hidup dan mati. Karena seperti yang pernah Oda Sensei jelaskan juga, bahwa Luffy belum akan mengalahkan Saturnus di Arcs Egghead kali ini. Tetapi Luffy dan kelompok bajak laut Topi Jerami akan membantu Dr. Vegapunk bagaimanapun caranya untuk keluar dan melarikan diri dari Pulau Egghead. Oleh sebab itu, pertarungan Zoro versus Ethan Baron hanya akan menjadi pertarungan untuk saling menukar informasi, baik itu kekuatan, teknik, ataupun pedang yang mereka miliki. Artinya, Oda Sensei pasti akan membuat caranya sendiri agar kelompok bajak laut Topi Jerami bisa segera melarikan diri dari Pulau Egghead. Sehingga hal inilah yang akan menjadi pematik awal dimulainya pertempuran terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece. Nah, itu tadi merupakan prediksi manga One Piece chapter 1110. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.